Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Nurindasari, guru SDN Kembangan Selatan 01 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang dilaksanakan secara daring di SDN Kembangan Selatan 01 pada siswa-siswi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1. Berikut ujian kinerja yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat. Saya hebat. Yes, oke, terima kasih. Baik, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ijam. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih Ijam. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangunlah harinya. Indonesia yang merdeka, tanahku yang cinta. Indonesia yang merdeka, 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 tanahku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bu Nira sudah mengirimkan link absen di WA grup. Sudah diisi link absennya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Siapa siap belajar bilang saya? Siapa siap belajar bilang saya? Siapa siap belajar? Ayo lekas sedia. Siapa siap belajar bilang saya? Oke, baik, sudah siap belajar hari ini semuanya ya. Bu Nira punya sesuatu. Ini buah apa? Belimbing. Buah belimbing. Coba kamu perhatikan. Bentuknya ada yang seperti ini. Ini bisa terjadi karena apa? Ada yang tahu? Dimakan ulat. Kenapa? Dimakan Bulat. Dimakan ulat. Buah belimbing ini ya, harusnya kan buahnya itu berbentuk sempurna ya, lalu tidak ada hitam-hitamnya, tapi karena ada makhluk hidup lain yang menyebabkan buah belimbing ini menjadi seperti ini. Hal tersebut karena adanya hubungan antar makhluk hidup, seperti materi kita hari ini, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1. Untuk menambah rasa semangat, 1, 2, 3, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih.
Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu dapat menentukan pokok pikiran ya dari sebuah bacaan yang nanti akan kita bacakan. Lalu kamu juga dapat menguraikan isi dari teks tersebut dan kamu juga dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Membuat peta konsep dan jaring-jaring makanan. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu diawali dengan mengamati. Dari mengamati tersebut nanti kita akan membaca teks. Lalu kita akan berdiskusi ya untuk membuat peta konsep dan jaring-jaring makanan. Ada gambar apakah ini? Kerbau dan burung jalak. Iya, kerbau dan burung jalak. Berarti itu contoh apa ya, kerbau dan burung jalak? Mutualisme, pinter. Nah, yang ini ada contoh apa nih? Coba gambar apa? Kupu-kupu dan kupu-kupu dan bunga. Iya, pintar. Kupu-kupu dan bunga. Ini juga contoh mutualisme ya. Jadi kalau mutualisme itu tadi kan sudah dibilang hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Nah, di sini ada burung jalak. Burung jalak ini berdiri di badannya si kerbau. Ya, berdiri di badannya si kerbau untuk apa? Makan kerbau. Iya, untuk menyamakan kutu-kutu yang ada di badannya si kerbau. Jadi si kerbau itu tidak merasa gatal ya. Nah, si burung jalaknya merasa kenyang karena dia mendapatkan makan. Berarti saling menguntungkan. Kalau di sini ada kupu-kupu dan bunga. Namanya sedang apa? Sedang mengambil madu dari bunga. Iya, mengambil madu dari bunganya. Kupu-kupu untung. Nah, bunga ini untungnya apa dari kupu-kupu? Dibantu proses penyerbukan. Pinter. Tadi di mutualisme ada kupu-kupu dan bunga ya. Ini yang kedua ini parasitisme. Parasitisme yaitu pohon tali putri ya dan inangnya. Lalu yang terakhir ini ada ikan hiu dan ikan remora. Itu komensalisme. Parasitisme itu apa? Ania, apa sih parasitisme? Hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lain mendapatkan kerugian. Oke, bagus sekali. Siapa yang mau menjelaskan tentang komensalisme? Saya, Bu. Iya, boleh Zahra. Komensalisme adalah yang satu mendapatkan keuntungan, yang satunya tidak mendapatkan keuntungan atau dirugikan. Iya, betul sekali. Jadi, ingat ya, simbiosis itu ada 3, ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Oke, jadi semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu, bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Jadi, sekarang kita akan membaca teks untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Bu Nira punya teks ya. Kamu bisa sambil dilihat di buku kamu. Nah, nanti Bu Nira bacakan sedikit, lalu Bu Nira sebutkan namanya. Silahkan kamu baca ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Coba dilanjutkan sama Maisha. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri.
Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Oke, lanjut sama Shirley. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energi dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Oke, lanjut oleh Kania. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Oke, Mangsa adalah semua oleh Damar. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Oke, dilanjut oleh Khairul. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, Di dalam dilanjut jaring- oleh Nayaka. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Oke, terima kasih yang sudah membacakan. Nah, tadi kita sudah membaca teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita sudah membaca rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan menemukan kosakatanya. Dari paragraf pertama. Oke, ada produsen. Lalu ada apa lagi? Konsumen. Konsumen. Iya, konsumen. Lalu ada apa lagi? Herbivore. Herbivore, pinter. Karnivor, iya, oke. Omnivor, iya, pinter. Nah, lalu di paragraf kedua. Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Konsumen. Mangsa, ya, mangsa. Lalu ada kata apa lagi selain mangsa? Predator. Predator, ya. Oke, sekarang kita lanjut di paragraf ketiga. Jadi di paragraf 3 itu ada jaring-jaring makanan. Produsen, siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu produsen? Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Oke, pintar. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Yang bisa menyebutkan apa itu konsumen? Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Iya, pinter ya. Jadi, dalam rantai makanan ini, si produsen itu sebagai penghasil makanan. Nah, kalau konsumennya itu sebagai yang memakan makanan yang dihasilkan oleh produsen. Oke, paham ya? Jadi kan ada produsen, ada konsumen. Kalau produsen di dalam rantai makanan itu dia yang menghasilkan makanan. Jadi makanannya itu dari si produsen. Sedangkan kalau konsumen itu makanan yang dimakan itu dihasilkan dari produsen ya. Atau di dalam konsumen itu ada jenis-jenisnya. Ada herbivore, ada karnivor, ada omnivor. Kalau herbivore itu apa?
Memakan tumbuhan. Iya, pemakan tumbuhan. Pintar. Kalau karnivor? Yang memakan hewan sebagai sumber energinya. Yang memakan hewan. Iya. Kalau omnivor? Tumbuhan maupun hewan. Iya. Nah, jadi dia makan tumbuhan juga, makan hewan juga ya. Diingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di paragraf kedua itu ada rantai makanan, ada mangsa, ada predator atau pemangsa. Rantai makanan apa? Rantai makanan adalah hubungan yang produsen dan konsumen. Iya, hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Jadi di dalam rantai makanan di sini tuh ada gambarnya jelas ya. Di dalam rantai makanan di sini ada gambar rumput. Rumputnya ini dia sebagai produsen, sedangkan hewan-hewan yang setelahnya itu sebagai konsumen, ya. Kalau mangsa, mangsa itu apa? Mangsa adalah sebuah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Pintar. Kalau predator? Predator adalah konsumen yang berburu makanan Ya, kalau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi kalau misalnya kata predator berarti itu pemburu makanan ya. Di paragraf ketiga hanya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. iya, sekumpulan beberapa rantai makanan. Kalau rantai makanan itu hanya sedikit ya. Nah, jaring makanan ini banyak, hewannya lebih banyak. Kalau rantai makanan paling cuma ada rumput, ada belalang, ada tikus, ada ulat. Kan jaring-jaring makanan bercabang lagi ya, pemakannya lebih banyak lagi ya. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ini LKPD diskusi yang sudah Bu Nira bagikan di Google Classroom. Nanti kita akan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Nama kelompoknya sudah Bu Nira kirimkan lewat WA Group. Nah, untuk diskusinya, jadi diskusi kali ini kamu sesuai kelompoknya. Kelompok cerdas, ada kelompok hebat, dan kelompok pintar. Nah, tugas kamu apa? Tugas kamu adalah melengkapi LKPD di LKPD 1 dan LKPD 2. Untuk LKPD 1 ini kita akan membuat peta konsep secara berkelompok. Ini tinggal kamu tulisan aja. Tadi kan kita sudah membaca teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi kamu tinggal buat saja peta konsepnya apa ya. Nah, lalu untuk LKPD yang kedua, di sini ada gambar hewannya nih. Ada gambar hewannya ya. Lalu di sini ada perintahnya. Nanti kamu gunting dan kamu tempelkan di kertas yang kosong. Kamu diskusikan. Di sini kan ada banyak hewan. Kamu boleh dipakai yang menurut kamu perlu dipakai ya. Jadi kamu pilih hewan dan tumbuhannya. Di sini kan tumbuhannya ada 3, mau dipakai semua boleh. Bu, saya mau 1 aja yang padi juga boleh ya. Jadi sesuaikan jaring-jaring makanan yang ingin kamu buat. Jadi sekarang waktunya kita diskusi kelompok. Kamu masuk sesuai kelompok masing-masing ya. Linknya Bu Nira kirimkan via WA Group. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Boleh keluar dari link utama. Nah, kamu langsung masuk sesuai link masing-masing. Terdengar semua? Terdengar. Oke, baik ya. Kita sudah masuk di kelompok masing-masing. Ada kelompok hebat, kelompok pintar, dan kelompok cerdas. Jadi tugas kamu seperti yang sudah Bu Nira bilang sebelumnya, untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Nira kirimkan di Classroom ya. Bu Nira akan berkunjung di masing-masing grup, masing-masing kelompok ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi. Teman-teman, kita akan berdiskusi untuk membuat peta konsep dan jaring-jaring makanan. LKPD yang diberikan sudah disiapkan? Sudah.
Peta konsep dari kosakata yang tadi sudah disebutkan ya. Ya. Nanti saya yang menuliskan di peta konsepnya ya. Oke. Yang paling atas itu judulnya teksnya ya. Iya benar. Bagaimana kelompok pintar diskusinya? Apakah ada kendala? Tidak, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, untuk 3 kotak baris kedua itu dilihat dari masing-masing paragraf ya, Bu? Iya, betul ya. Jadi untuk peta konsep itu nanti kan kamu tinggal menentukan kosakata dari tiap paragraf. Nah, itu yang paling atas nanti kamu tinggal tuliskan judulnya saja. Baris kedua itu per paragraf. Ya, baris kedua itu kan ada 3 kotak ya. 3 kotak itu yang pertama untuk paragraf pertama, yang kedua untuk paragraf kedua, dan yang ketiga untuk paragraf ketiga. Jadi dari tiap paragraf, lihat kosakata yang tadi kamu temukan apa saja. Sampai di sini paham? Bu. Oke, baik. Teman-teman, kita akan berdiskusi yang ada di LKPD ya. Sudah siap semua LKPD yang dari Bu Guru? Sudah. Di jaring-jaring makanan kita ambil tumbuhan dan hewannya apa saja ya? Menurut saya tumbuhannya ambil wortel, rumput, dan padi saja. Setuju, kalau hewannya cocok sama tumbuhan itu sepertinya belalang, tikus, kelinci, burung pipit. Ada lagi tidak ya? Nah, kelompok hebat sepertinya seru ya diskusinya. Tadi Ibu dengar tumbuhan yang diambil 3 ya. Ada wortel, rumput, padi. Masya Allah, luar biasa. Nah, hewannya tapi baru 4 tadi Ibu Nira dengar ya. Ya betul, baru 4 hewannya. Iya. Bisa kamu tambahkan nih hewannya. Bisa tambahkan burung hantu dan rubah juga bisa ya, karena kamu ambilnya 3 tumbuhan ya. Karena burung hantu itu bisa makan tikus dan kodok, lalu rubah juga bisa makan burung pipit dan kelinci. Oke. Baik. Kelompok cerdas diskusi kita hari ini membuat peta konsep dan jaring-jaring makanan ya. Ayo semangat ya semua. Kita pilih tumbuhannya yang mana aja nih? Menurut saya, kita ambil padi saja. Jadi, kita buat jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Saya setuju. Berarti hewannya ulat, belalang, burung pipit, kodok, ular ya. Oke, kelompok cerdas. Bagaimana diskusinya? Apakah ada kendala? Ibu, saya ingin bertanya, Oke. kalau kami ambil tumbuhannya tadi, lalu hewannya ulat, belalang, burung pipit, kodok, dan ular, apakah benar, Bu? Itu sudah bagus, Jahrah ya. Sudah sangat bagus itu. Tapi hewannya masih kurang. Aku bisa tambahkan tikus dan burung elang. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi cukup ya? Tidak ada kendala lagi? Nggak ada, Bu. Oke, ya. Yang akan presentasi siapa kelompok cerdas? Jahra, Bu. Jahra ya? Ya, Bu. Oke, Jahra sudah siap Jahra untuk presentasi? Siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang berarti sudah selesai ya tugasnya ya? Udah, Bu. Ya, kalau sudah selesai silakan kembali ke ruang meet utama. Iya, Bu. Oke. Sudah berdiskusi secara berkelompok tentang membuat peta konsep dan membuat jaring-jaring makanan. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok pintar. Oke, siapa yang mau presentasi dari kelompok pintar? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan kelompok pintar untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya Aisyah ditampakkan dulu sayang wajahnya ya. Iya, silakan Aisyah. Saya dari kelompok
pintar ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok pintar. Peta konsep dari teks yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Judul kami letakkan di bagian atas. Dalam teks terdapat 3 paragraf. Kami menemukan kebergantungan antar makhluk hidup. Aliran alergi, jaring-jaring makanan, di ketergantungan antar makhluk. Terdapat produsen dan konsumen. Di konsumen terdapat herbivore, karnivor, omnivor. Kita berlanjut ke aliran energi. Di aliran energi kami turunkan produsennya dan konsumen. Lalu pada jaring-jaring makanan ada rantai makanan. Itulah presentasi dari kelompok pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok pintar. Oke, nah jadi benar ya tadi ini hasil dari kelompok pintar, benar sekali ya. Jadi judulnya itu diletakkan di bagian atas. Nah, tadi kan yang sudah dibaca ada 3 paragraf, maka dibagi 3 kotaknya. Nah, lalu di setiap paragraf itu ditemukan ada kosakata produsen dan konsumen untuk di bagian ketergantungan alat antar makhluk. Nah, lalu di konsumen tadi kan ada herbivore, karnivor, dan omnivor. Lalu di paragraf kedua itu ada aliran energi, menjelaskan tentang aliran energi itu ada produsen dan konsumen. Dan terakhir di paragraf keempat itu ada jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan ini bisa terbentuk dari beberapa rantai makanan. Oke, bagus sekali kelompok pintar presentasinya. Sekarang dilanjut presentasi dari kelompok cerdas. Siapa yang presentasi di kelompok cerdas? Saya, Bu. Oke, Zahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok cerdas. Produsennya padi. Padi itu dimakan sama ulat dan tikus serta belalang. Lalu ulat dimakan burung pipit. Belalang dimakan kodok dan dimakan burung pipit juga. Tikus dimakan sama ular, sama dia dimakan burung elang. Lalu burung pipit itu dimakan ular. Kodok dimakan ular dan dimakan burung elang. Sedangkan ular dimakan oleh burung elang. Oke, terima kasih Jara. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok cerdas. Oke ya. Nah, jadi benar sekali ya yang dipresentasikan oleh kelompok cerdas. Nah, produsennya dia mengambil hanya padi. Kan di situ ada 3 tumbuhan tapi hanya mengambil padi. Nah, ini ada panahnya, pintar ya. Panahnya disalurkan untuk siapa yang memakan padi tersebut. Iya. Padi dimakan ulat, padi dimakan belalang, padi dimakan tikus. Nah, ternyata si ulat ini dimakan lagi sama burung pipit. Nah, oke. Nah, belalang dimakan juga sama burung pipit, sama kodok. Si tikus dimakan sama ulat, dimakan sama burung elang. Nah, si burung pipit dimakanlah sama si ular. Kodok pun dimakan sama ular. Nah, si kodok selain dimakan sama ular, dimakan juga sama burung elang. Nah, ularnya dimakan sama burung elang ya. Ini jaring-jaring makanan. Oke, pintar sekali, bagus sekali hasil tugas kelompok cerdas. Nah, sekarang dilanjut presentasi dari kelompok hebat. Siapa yang presentasi di kelompok hebat? Saya, Bu. Oke, silakan Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hebat ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok hebat. Rantai makanan mengambil tumbuhan wortel, rumput, dan padi. Wortel dimakan kelinci, rumput dimakan kelinci dan belalang, padi dimakan tikus, belalang, burung pipit, kelinci dimakan rubah, tikus dimakan burung hantu, belalang dimakan burung hantu dan burung pipit. Burung pipit dimakan rubah. Sekian presentasi dari kelompok hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok hebat. Gak apa-apa, cepat sekali ya. Oke, nih Bu Nira tambahkan ya.
Jadi di kelompok hebat ini dia mengambil 3 tumbuhan sekaligus. Ada wortel, ada rumput, ada padi. Nah, wortel ini disukai oleh kelinci, dimakanlah sama kelinci ya. Rumput pun dimakan sama kelinci. Lalu rumput juga dimakan sama belalang. Nah, kalau tumbuhan padi dimakan sama burung pipit, dimakan belalang, dimakan sama tikus. Nah, kelincinya ini dimakan sama rubah. Tikus dimakan sama burung hantu dan belalang dimakan sama burung pipit dan burung hantu. Lalu burung pipit dimakan sama si rubah ya. Ini jaring-jaring makanan yang dibentuk oleh kelompok hebat. Diskusi yang sudah kita lakukan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya, Bu. Oke. Sudah. Iya, baik. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar tentang konsumen, jaring-jaring makanan, Lalu? rantai makanan, Simbiosis. Simbiosis. Oke. Iya, betul sekali ya. Terus kita pada teks kita menentukan apa tadi? Menentukan apa? Kosa? Kata. Iya, kita menentukan kosakata. Lalu membuat apa? Peta? Iya, peta konsep atau peta pikiran ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tadi diawali dengan simbiosis. Apa simbiosis apa saja ya, perbedaan dari setiap simbiosis. Lalu kita juga sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di mana pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan tersebut ada konsumen, ada produsen, dan di konsumen ada hewan herbivor, pemakan tumbuhan karnivor, pemakan daging, dan omnivor, pemakan segalanya. Lalu ada juga mangsa dan pemangsa dalam jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi melalui quizzes. Baik, ada di posisi 1 ada Nayaka, posisi 2 ada Erlis, dan posisi 3 ada Muhammad Tijam. Selamat yang masuk ke posisi 3. Nanti hadiahnya Bu Nira berikan saat PTM ya. Mana pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Ya. Seru, alhamdulillah. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah menyenangkan ya. Baik anak-anak, untuk tugas di rumah hari ini nanti akan Bu Nira kirimkan melalui Google Classroom ya. Nah, kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan ya, baik di rumah maupun saat kamu di luar rumah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Baik, siapa yang akan memimpin doa penutup hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Ijam. Hai teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Ijam. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti Google Meet hari ini dengan baik. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.